Inter menunjukkan karakter dan kualitasnya saat menghadapi Lecce. Tim Nerazzurri tidak goyah menghadapi perlawanan tuan rumah yang pada babak kedua praktis berhenti menyerang. Meski mendominasi jalannya pertandingan, Inter harus menunggu hingga menit ke-75 untuk menemukan celah di gawang yang dikawal Vladimiro Falcone. Gol pembuka lahir dari situasi sepak pojok ketika Henrik Mkhitaryan menyambut bola liar hasil tendangan sudut Federico Di Marco dan melepaskan tembakan first time tajam ke sudut gawang. 7 menit berselang, giliran Manuel Akanji yang mengarahkan bola ke tempat yang tak mampu dijangkau Falcone kembali memaksimalkan sentuhan magis Di Marco. Gol tersebut memastikan keunggulan 2-0 sekaligus mengukuhkan dominasi Inter dalam laga tersebut. Secara keseluruhan, Nerazzurri tampil mengendalikan pertandingan. Mereka menghapus sisa ketidaktepatan di babak pertama, menekan lawan di area pertahanan sendiri, dan memaksimalkan 2 situasi sepak pojok menjadi gol penentu kemenangan. Hasil ini membawa Inter unggul 10 poin atas Milan, serta menyuntikkan tambahan adrenalin menjelang laga melawan Bodo di San Siro. Pelatih Inter Christian Cifu menegaskan bahwa perjalanan menuju gelar masih panjang meski timnya baru saja meraih kemenangan penting di markas Lecce. 3 poin tambahan tersebut dinilai sangat krusial dalam persaingan panjang menuju Scudetto. Masih sangat panjang, sisanya hanya statistik dan angka, ujar Cifu dalam konferensi pers usai pertandingan. Ia kembali menegaskan pentingnya menjaga fokus dalam setiap laga yang dijalani. Cifu juga memberikan pujian khusus kepada para pemainnya atas sikap dan pemahaman mereka terhadap situasi tim sepanjang musim ini. Saya harus memberi selamat kepada para pemain ini yang memahami momen. Mereka menginginkan kontinuitas dan semua hal baik yang telah mereka lakukan adalah sepenuhnya berkat mereka. Saya memiliki kelompok pemain luar biasa yang memberikan segalanya, baik secara mental maupun fisik, belum lagi secara teknis dan taktis. Mereka memahami apa yang ingin kami lakukan musim ini, yakni kompetitif di semua kompetisi, tambahnya. Pelatih Inter itu juga langsung mengalihkan perhatian ke laga berikutnya yang akan digelar pada pertengahan pekan. Sekarang kami menatap pertandingan penting hari Rabu. Semuanya masih terbuka dan kami akan memainkannya sampai akhir, tegasnya. Menanggapi kemenangan meyakinkan tersebut, Cifu mengaku tetap tenang meski sebelumnya timnya menelan kekalahan di Bodo. Ia menyoroti padatnya perjalanan yang harus dijalani tim dalam beberapa hari terakhir. Saya tenang dengan apa yang saya lihat di Bodo. Kami selalu dalam perjalanan, 4 jam untuk kembali ke rumah, setengah hari istirahat, lalu latihan untuk mempersiapkan pertandingan ini sebaik mungkin, kemudian kembali bepergian. Kami menjalani laga demi laga seperti biasa, sadar bahwa kami bisa menang atau kalah, tetapi selalu memberikan yang terbaik. Itu sangat terhormat dan para pemain layak mendapat pujian, jelasnya. Cifu juga menanggapi absennya beberapa pemain seperti Calhanoglu, Barella, dan Lautaro yang tidak terlalu terasa dalam pertandingan tersebut. Menurutnya hal itu menunjukkan kualitas dan kedalaman skuad yang dimiliki. Kami memiliki 24 pemain ditambah mereka dari U23 yang membantu kami. Semuanya selalu terlibat. Saya selalu mengatakan bahwa semuanya adalah starter. Bagi saya, semua penting. Masing-masing memiliki kualitas penting yang mereka berikan untuk tim. Mereka memahami peran mereka, merasa dilibatkan, percaya diri, dan tahu betapa penting kontribusi mereka musim ini, paparnya. Menatap pertandingan selanjutnya, Cifu menekankan beberapa aspek yang harus dimiliki timnya untuk membalikan keadaan. Kepercayaan diri, intensitas, dan kesadaran bahwa kami bisa membalikan situasi. Di Bodo, di lapangan yang tidak mudah, kami juga memiliki momen bagus, terutama di babak pertama. Kami menciptakan peluang, mengenai 2 tiang, lalu kurang waspada dalam beberapa kehilangan bola dan transisi cepat. Itu yang harus kami perhatikan juga nanti. Namun kami memiliki kelompok pemain yang selalu berusaha kompetitif dan tahu bahwa setiap kali turun ke lapangan harus memberikan yang terbaik pada hari itu, pungkasnya. Manuel Akanji memberikan pernyataan singkat dalam konferensi pers di Stadion Via del Mare usai kemenangan 2-0 atas Lecce. Salah satu jawabannya menyinggung situasi yang tengah dialami Alessandro Bastoni. Menurut Akanji, rekan setimnya tersebut telah bertindak sesuai keyakinannya saat itu dan sudah menyampaikan permintaan maaf.
Bastoni melakukan apa yang menurutnya benar pada saat itu, dan dia sudah meminta maaf. Tentu saja bermain dengan satu pemain lebih banyak membantu kami. Hari ini menurut saya dia menjawab sebagai pemain besar, ujar Akanji. Mengenai jalannya pertandingan, bek Inter itu mengakui timnya sedikit mengalami kelelahan akibat padatnya jadwal di kompetisi Eropa. Meski demikian, ia menilai tim mampu merespons dengan penampilan yang solid, termasuk performa apik Federico Di Marco. Kami sedikit lelah, kami merasakan dampak komitmen di Eropa, tetapi kami merespons sebagai tim besar dengan penampilan bagus dari Di Marco. 3 hari lagi kami punya kesempatan untuk bangkit melawan Bodo Glimt. Kami berharap bisa tampil lebih baik, karena pada leg pertama kami kebobolan 3 gol dan di lini depan kami seharusnya bisa lebih efektif, tegasnya. Federico Di Marco terpilih sebagai Panini Player of the Match dalam laga Lecce kontra Inter berkat kontribusi 2 assist yang ia ciptakan. Penghargaan tersebut diumumkan usai pertandingan yang digelar di Stadion Via del Mare. Dari tepi lapangan, Federico Di Marco memberikan komentarnya kepada DAZN terkait kemenangan timnya. Menanggapi gol pembuka yang baru tercipta pada menit ke-75, Di Marco mengaku lega. Itu benar-benar kelegaan besar. Kami tahu ini pertandingan yang sangat menantang melawan tim yang terorganisasi dengan baik, apalagi kami baru kembali dari perjalanan ke Norwegia. Namun kemenangan ini penting karena memberi kami kontinuitas setelah kemenangan atas Juventus. Kami memang membutuhkannya untuk memperlebar jarak, ujarnya. Meski dinobatkan sebagai pemain terbaik, Di Marco menilai penghargaan tersebut layak diberikan kepada rekan setimnya, Henrik Mkhitaryan. Ya, Mkhitaryan masuk dengan sangat baik dan dia yang pantas mendapatkannya, katanya. Terkait koleksi penghargaan pribadinya, Di Marco memilih sikap sederhana. Saya berikan kepada anak-anak saya, biar mereka yang menyimpannya. Yang terpenting adalah tim dan terus melaju seperti yang sedang kami lakukan, tambahnya. Ia juga menanggapi siulan yang sempat diarahkan kepada Alessandro Bastoni. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi masa lalu. Itu sudah berlalu. Kami fokus pada saat ini. Bastoni dan pihak terkait sudah cukup berbicara. Kami hanya ingin fokus melakukan tugas kami, tegasnya. Dalam video editorial rutinnya untuk FC Internews, jurnalis Filippo Tramontana memberikan komentarnya terkait kemenangan 2-0 Inter atas Lecce. Menurutnya, penderitaan yang dialami Inter lebih terasa pada skor akhir ketimbang jalannya pertandingan. Ia menilai Lecce tampil dengan organisasi permainan yang baik dan mampu menghambat Inter seoptimal mungkin. Penderitaan bisa dikatakan hanya pada hasil. Lecce tertata dengan baik di lapangan dan menghambat Inter dengan cara terbaik. Namun Inter tetap layak menang meski gol pertama baru tercipta pada menit ke-75, ujarnya. Tramontana juga menyoroti keputusan pelatih Christian Cifu yang dinilainya tepat dalam melakukan pergantian pemain. Ia menambahkan bahwa Marcus Thuram menunjukkan tanda-tanda pemulihan meski belum sepenuhnya kembali ke performa terbaiknya. Selain itu, ia memberikan pujian khusus kepada Alessandro Bastoni yang disebutnya sebagai juara besar setelah tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Secara keseluruhan, Tramontana menyebut penampilan Inter sebagai salah satu yang terbaik, terutama jika melihat konteks dan situasi yang melatar belakangi laga tersebut. Gelandang Nerazzurri Henrik Mkhitaryan mengungkapkan rasa puasnya usai mencetak gol pembuka dalam kemenangan Inter atas Lecce. Kepada Inter TV, ia menegaskan pentingnya hasil tersebut bagi tim. Saya senang untuk diri saya dan untuk tim. Kami berhasil mengalahkan tim yang sangat penting bagi kami. Lecce meninggalkan sedikit ruang, lalu di babak kedua menjadi lebih mudah menemukan jalan menuju gol. Pada babak kedua, kami memiliki lebih banyak ruang, lebih banyak peluang tercipta, mencetak gol kedua, dan kemudian juga memiliki peluang lainnya, ujarnya. Mkhitaryan menekankan bahwa pertandingan seperti ini tidak mudah untuk dimenangkan. Menurutnya, setiap pemain harus memberikan kemampuan maksimal agar laga bisa dibuka kebuntuannya. Tidak mudah memenangkan pertandingan seperti ini, setiap orang harus memberikan segalanya dan yang terbaik, karena kalau tidak akan sulit untuk membukanya. Hari ini kami memecah kebuntuan cukup terlambat pada menit ke-75, tetapi kami melakukannya dan membawa pulang 3 poin, tambahnya.
Menatap laga berikutnya melawan Bodo Glimt pada Rabu mendatang, ia menyebut kemenangan atas Lecce sebagai modal penting. Sangat fundamental untuk menang malam ini. Sekarang kami punya 2 hari untuk mempersiapkan Bodo. Kami mengandalkan dukungan publik kami. Sangat penting bagi kami untuk lolos ke babak berikutnya dan kami berharap bisa melakukannya. Tutupnya. Manuel Akanji mengungkapkan kepuasannya usai mencetak gol kedua dalam kemenangan Inter atas Lecce. Kepada Inter TV, bek Nerazzurri itu menegaskan dirinya selalu siap memberikan kontribusi bagi tim. Saya selalu siap. Saya memulai dari bangku cadangan, masuk ke lapangan, dan menemukan gol kedua, ujarnya. Akanji juga menyoroti catatan impresif Inter di laga tandang. Kemenangan atas Lecce menjadi yang ke-9 secara beruntun di luar kandang, sementara dalam 6 pertandingan terakhir, tim tidak kebobolan. Selalu penting mencatat clean sheet, dan ini juga rekor yang bagus yang kami capai. Tentu saja kami ingin membawa pulang 3 poin, itu yang paling penting. Tapi ya, kami sangat senang bisa melakukannya dengan clean sheet, tambahnya. Menatap laga Liga Champions pada Rabu mendatang, Akanji menilai Inter harus tampil lebih baik dibanding pertemuan pertama. Kami harus memainkan pertandingan yang lebih baik daripada leg pertama di kandang sendiri. Kami tidak melakukan cukup karena kebobolan 3 gol. Jadi kami harus membatasi kesalahan dan lebih efisien baik dalam fase menyerang maupun bertahan, tegasnya. Pelatih Inter Christian Chivu memberikan komentarnya kepada Inter TV usai kemenangan 2-0 atas Lecce di Stadion Via del Mare. Kami memainkan pertandingan yang serius dan memahami pentingnya laga ini, meskipun sepanjang pekan kami terus bepergian ke berbagai penjuru Eropa. Saya mengambil hal positif dari apa yang para pemain lakukan di lapangan. Sekarang kami harus memikirkan pertandingan hari Rabu karena semuanya masih terbuka dan kami bisa melakukannya, ujar Chivu. Ia menyoroti peran bola mati yang menjadi faktor penentu dalam pertandingan tersebut. Menurutnya, kontribusi staf pelatih dan kualitas para eksekutor sangat berpengaruh. Kami memiliki staf yang sangat siap, meskipun pekan ini kami bekerja sedikit. Lalu kami juga punya para penendang hebat, pemain dengan kaki terlatih seperti Di Marco, Calhanoglu, Sucic, serta para pemain yang kuat dalam duel udara, jelasnya. Chivu juga memuji respons mental timnya. Ia menilai rotasi pemain memberikan energi tambahan dan membantu tim tetap kompetitif. Ini adalah kelompok yang bekerja dengan baik, saling mendukung dan ingin selalu kompetitif. Rotasi memberi banyak energi, ada pemain yang segar baik secara fisik maupun dalam memahami momen pertandingan. Tidak pernah mudah memainkan laga seperti ini, dan pertandingan hari ini melawan tim yang terorganisir dengan baik sangat layak diapresiasi. Kami melepaskan 20 tembakan, mereka 3, dan kami berusaha tampil dominan. 3 poin ini penting karena tidak mudah datang ke sini dan meraihnya melawan Lecce yang sedang dalam performa bagus, paparnya. Menatap laga berikutnya melawan Bodo Glimt, Chivu meminta para pemainnya tampil dengan versi terbaik mereka. Saya meminta kepada para pemain seperti yang selalu saya minta, menjadi versi terbaik dari diri mereka, memberikan segalanya dengan kesadaran bahwa belum ada yang tertutup dan kami masih bisa melakukannya, pungkasnya.